Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trina Vitasari. Di sini saya akan melakukan review terhadap sebuah jurnal dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah. Langsung saja, jurnal yang akan saya review adalah berjudul Pandangan Al-Buti terhadap Hukum Mengikuti Program Keluarga Berencana atau KB berdasarkan intervensi negara. Di dalam jurnal ini kita bisa melihat di dalamnya dituliskan penulis dari jurnal ini yaitu Muhammad Mufid. Kemudian isi dari jurnalnya ada abstrak, kemudian ada kata kunci, dan ada juga pendahuluan. Setelah pendahuluan, ini terdapat inti pembahasan dari jurnal ini sendiri. Inti pembahasan dari jurnalnya dijelaskan secara terperinci oleh penulisnya. Kemudian setelah pembahasan, penulis juga memberikan penutup yang di dalamnya adalah kesimpulan dari keseluruhan isi jurnal. Setelah penutup, ada juga penulis memberikan daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang penulis gunakan dalam rangka menyusun jurnal ini. Itu tadi adalah jurnal yang akan saya review. Dari jurnal ini nantinya saya akan memberikan poin-poin penting yang terdapat dari jurnal untuk mereviewnya. Langsung saja kepada review saya yang selanjutnya. Ini adalah review jurnal yang akan saya berikan. Jurnal ini temanya adalah Keluarga Berencana. Judulnya Pandangan Al-Buti terhadap Hukum Mengikuti Program Keluarga Berencana KB berdasarkan intervensi negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Al-Hukama di Indonesia, di Indonesian Journal of Islamic Family Law. Volumenya volume 10 nomor 02. Diterbitkan pada tahun 2020, ditulis oleh Muhammad Mufid. Reviewernya adalah saya sendiri, Trina Vitasari. Saya review tanggal 12 Januari 2022. Langsung saja kepada isi jurnalnya. Di isi jurnal ada abstrak. Di abstrak ini disebutkan tujuan jurnal ini untuk mengkaji pemikiran Al-Buti tentang hukum mengikuti program keluarga berencana atas intervensi negara. Kata kuncinya, intervensi, negara, keluarga berencana, dan Al-Buti. Kemudian di pendahuluan ini membahas bagaimana KB diterapkan di Indonesia. Kemudian argumentasi dari Al-Buti mengenai intervensi negara terkait hal ini. Dijelaskan pula mengenai siapa sosok Al-Buti ini sebenarnya, beserta disebutkan beberapa kajian yang dilakukan berdasarkan karya-karyanya. Terakhir disebutkan pula bahwa artikel ini akan menjawab bagaimana pandangan Al-Buti tentang hukum mengikuti program keluarga berencana, sebab intervensi negara. Bagaimana nalar epistemologis yang menjadi pijakan pandangan Al-Buti. Untuk pembahasannya, di dalam pembahasan dijelaskan kembali secara lebih mendalam mengenai karir akademik dan intelektual dari Al-Buti, yang diantaranya disebutkan bahwa beliau mengenyam pendidikan di Al-Azhar University. Kemudian setelahnya barulah membahas mengenai sakralitas hubungan perkawinan dan maqasid syariah. Selanjutnya adalah pembahasan inti, yaitu pandangan Al-Buti tentang hukum keluarga berencana. Berkaitan dengan anjuran program keluarga berencana massal atas intervensi pemerintah untuk mencegah kehamilan untuk menghambat laju ledakan penduduk sangat tinggi ini menurut Al-Buti tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hal ini karena kebolehan tahdid al-nasl, yaitu kata lain dari KB, di atas harus berangkat dari pertimbangan kedua pasangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk juga pemerintah. Al-Buti berargumen bahwa ruksah itu selalu bersifat fardiyah atau individu, bukan jamaiyah atau massal. Secara epistemologis, Al-Buti berpendapat bahwa adanya intervensi negara dalam program keluarga berencana massal menjadikan hukumnya terlarang atau haram.
Kemudian di bagian penutup terdapat kesimpulan yang menyebutkan bahwa pendapat Al-Buti tentang hukum pencegahan kehamilan melalui program keluarga berencana berdasarkan intervensi negara berbeda dengan hukumnya jika niat itu muncul dari kedua pasangan suami istri tanpa intervensi dari pihak luar. Pandangan Al-Buti tentang hukum pencegahan kehamilan bersifat temporer melalui metode azal atau menggunakan alat kontrasepsi atas intervensi negara bertentangan dengan tujuan pernikahan sehingga tidak dibenarkan. Sebaliknya, jika tanpa intervensi negara, itu dapat dibenarkan atas dasar rukhsah selama kedua pasangan saling setuju dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu berisi sumber-sumber yang telah dipakai penulis dalam menulis jurnal tersebut. Kemudian untuk kelebihan ini merupakan pendapat dari saya. Yang pertama adalah penulis memberikan gambaran yang jelas bagaimana isi dari keseluruhan jurnal di bagian abstrak sehingga para pembaca pun mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, sebelum menjawab inti dari persoalan, penulis menjelaskan terlebih dahulu secara terperinci mengenai sosok Al-Buti yang merupakan tokoh utama dalam jurnal ini. Dengan begitu, kita sebagai pembaca yang juga kita bisa mengetahui pemikiran dari Al-Buti dan kita bisa membandingkannya dengan apa yang sedang kita baca saat itu di dalam jurnal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, penulis juga memaparkan bagaimana hubungan perkawinan menurut Al-Quran, yang dimana ini merupakan dasar dari pembahasan hukum mengikuti program keluarga berencana atau KB berdasarkan intervensi negara. Yang terakhir, yang keempat, penulis juga mampu menguatkan pendapat Al-Buti dengan memperlihatkan pendapat lain. Di sini diperlihatkan pendapat dari Abu Zahroh. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, menurut saya yang pertama adalah terdapat bahasa-bahasa ilmiah yang sulit dipahami oleh orang awam. Jadi pembaca itu perlu mencari artinya terlebih dahulu, baru kemudian mampu mencerna isi dari pembahasan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut saya pemaparan penulis menyudutkan opini bahwa program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang negatif. Di mana seharusnya penulis juga harus memaparkan bagaimana praktek nyata dari program keluarga berencana ini, di mana kita tahu bahwa program KB ini memiliki kemaslahatan juga untuk pribadi kedua pasangan suami istri. Jadi kesimpulan saya mengenai review jurnal ini adalah jurnal ini mampu memberikan pemaparan yang jelas mengenai sosok Al-Buti sehingga lebih mudah untuk pembaca menelaah isi dari jurnal. Kemudian isi pembahasannya juga terperinci yang di dalamnya terdapat berbagai pendapat, kemudian hukum-hukumnya di dalam Al-Quran dan juga kesimpulan yang mudah dipahami. Namun di samping itu ada juga beberapa kekurangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu terdapat bahasa-bahasa ilmiah yang sudah dipahami oleh orang awam dan pemaparan penulis yang sedikit menyudutkan opini bahwa program keluarga berencana yang diadakan pemerintah adalah hal yang negatif. Itu tadi adalah review jurnal yang saya lakukan. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.